Setiap malam, di kegelapan laut Indonesia, pencuri beraksi. Mereka bukan pencuri biasa. Mereka datang dengan kapal canggih, jaring raksasa, dan teknologi yang bisa mendeteksi kapal patroli dari jarak puluhan kilometer. Setiap malam, kekayaan laut Indonesia lenyap ke negara lain. Tanpa izin, tanpa bayar pajak, tanpa rasa hormat. Ini bukan cerita fiksi. Ini terjadi setiap hari di perairan kita. Indonesia kehilangan sekitar triliun rupiah setiap tahun akibat pencurian ikan. Setiap tahun. Coba bayangkan. Triliun. Cukup untuk membangun ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, atau menggaji puluhan ribu guru. Tapi uang itu tidak pernah sampai ke rakyat. Karena uang itu sudah dicuri. Di laut, di depan mata kita. Siapa pelakunya? Kapal-kapal dari Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, bahkan Cina. Mereka datang dengan kedok kapal nelayan. Tapi jaring mereka bisa menyapu habis seluruh ikan dalam radius kilometer. Ini bukan soal nelayan miskinnya cari makan. Ini adalah operasi terorganisir. Sindikat skala besar. Mereka menggunakan kapal canggih yang harganya bisa miliaran rupiah. Dengan teknologi yang bahkan kita tidak punya. Mereka tahu persis di mana kapal patroli kita berada. Mereka tahu kapan kita bergerak. Mereka tahu kelemahan kita. Dan yang paling menyakitkan, ketika kita menangkap mereka, mereka diadili, lalu diusir. Besok mereka kembali lagi. Tidak ada efijah. Tidak ada hukuman yang membuat mereka kapok. Karena hukum kita terlalu lemah. Dulu, pemerintah pernah menenggelamkan kapal pencuri ikan. Hasilnya, efijah. Pencurian menurun drastis. Tapi kebijakan itu dihentikan. Alasannya? Diplomasi. Negara tetangga protes. Jadi, mana yang lebih penting? Perasaan negara tetangga? Atau masa depan laut kita? Karena setiap hari kita diam, setiap hari itu pula kekayaan kita lenyap. Tidak akan kembali. Nelayan Indonesia sendiri kesulitan. Ikan semakin sulit didapat. Jarak melaut semakin jauh. Hasil semakin sedikit. Mereka harus bersaing dengan kapal-kapal raksasa yang menyapu habis ikan-ikan kecil sekalipun. Ikan-ikan yang seharusnya jadi lauk keluarga kita, berakhir di meja makan orang asing. Mereka membayar murah. Mereka menjual mahal. Selisihnya, kantong mereka. Bukan kita. Ini bukan hanya soal ikan. Ini soal kedaulatan. Ini soal martabat bangsa. Jika kapal asing bisa seenaknya mencuri di laut kita, apa bedanya dengan penjajahan ekonomi? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa diam dan menonton? Tidak. Kita tidak bisa diam. Tapi kita juga tidak bisa main hakim sendiri. Kita butuh kapal patroli yang lebih banyak. Teknologi yang lebih canggih. Dan yang paling penting keberanian untuk bertindak. Kita butuh hukuman yang membuat jera. Bukan sekadar denda. Tapi kerugian yang tidak bisa mereka abaikan. Kita butuh diplomasi yang tegas. Bukan sekadar protes. Tapi tindakan nyata yang membuat mereka kapok. Dan kita butuh masyarakat yang peduli. Bukan hanya marah di media sosial. Tapi ikut mengawasi dan melaporkan. Karena laut ini milik kita. Bukan milik mereka. Ikan ini untuk anak cucu kita. Bukan untuk orang asing. Negara tetangga bisa protes. Tapi laut kita adalah laut kita. Tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan. Mereka bilang kita tidak boleh menenggelamkan kapal mereka. Lalu, apa yang boleh? Diam dan melihat mereka mencuri? Ini bukan soal nasionalisme buta.
Ini soal akal sehat. Kalau ada pencuri di rumah kita, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak sedang mengajak perang. Kita hanya minta dihormati. Di perairan kita sendiri. Jika kamu merasa geram dengan pencurian ikan ini, kamu tidak sendiri. Jutaan rakyat Indonesia merasakan hal yang sama. Like video ini jika kamu setuju bahwa Laut Indonesia harus dijaga. Share ke teman-temanmu agar mereka tahu. Dan subscribe agar kita bisa terus menyuarakan ini. Karena suara kita, meskipun kecil, jika bergabung, bisa menjadi gelombang yang tidak bisa mereka abaikan. Terima kasih. Jaga laut kita. Merdeka!